Ayat mengatakan ketika Allah jelaskan dalam Al-Quran, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ayat diterjemahkan merendahlah kau di hadapan kedua orang tuamu. Merendahlah kau seperti piyik burung di hadapan induknya yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Karena setua apapun kau di mata keluargamu, istri dan anak-anakmu, sehebat apapun kau di mata pegawai yang kau miliki, semulia apapun kau di mata masyarakat, demi Allah, kau bocah kecil di hadapan orang tuamu. Enggak usah malu sama orang tua. Ada kebanggaan dia dulu pernah ditidurin pahanya dan dibalur kita dengan doa. Enggak usah malu. Dulu tangannya yang kokoh, waktu masih muda kita gandeng, bangga jalan sama orang tua. Terlepas dari gandengan kita menangis, baba, aba, mama. Sekarang tangannya sudah nggak kekar lagi kayak dulu. Nggak usah malu gandeng tangannya. Dulu kau pulang sekolah masih berkeringat, bau debu dan matahari. Yang kau cari pundak ibumu, kau rangkul dari belakang. Sekarang nggak bisa lagi, Ustaz. Bukan nggak bisa, kau yang tak butuh itu. Serba salah, Ustaz. Saya menikah dengan seorang wanita dengan harapan hadiah anugerah untuk mereka. Saya pengen buktikan kepada mereka bahwa anaknya adalah sosok pemuda yang mampu membawa hadiah untuknya. Nggak bisa, Ustaz. Saya pernah gandeng istri saya menemui orang tua saya, Ustaz. Saya cium tangannya, saya cium keningnya. Istri saya pun melakukan itu. Kemudian kami izin mengatakan, Ma, Pa, kita mau ada kegiatan dulu di luar, mau jalan dulu lah, pengantin baru lah, mau honeymoon lah, inilah. Mereka senyum dan berkata, oh ya udah. Kita berbalik badan, kita nggak pernah tahu. Kita cuma gandeng tangan istri kita, bangga di depan mereka. Mereka lihat tangan mereka sambil berkata, ya Allah, udah berapa lama tangan ini gak digandeng seperti itu. Kau rangkul pundak pasanganmu dengan bangga, seakan-akan kau lelaki yang sudah tidak apa istilahnya laki-laki yang tak laku-laku lagi. Ya. Kau sekarang sudah jadi punya istri, jadi seorang suami. Bangga kau berjalan di hadapan orang tuamu. Kau rangkul pundak pasanganmu. Kamu gak tahu kalau ibumu melihat pundaknya sambil mengingat pernah dirangkul seperti itu gitu loh. Kamu lupa Allah titipkan kata puncaknya usia itu 40. Falamma balagha asudda wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allah katakan bahwa puncaknya usia itu 40. 41 itu 39. 42 itu 38. Kalau 50 itu seperti usia 30. Usia 60 seperti usia 20. Usia 70 seperti usia 10. 71, 72. Orang tuamu itu seperti anak bocah yang di usia 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bahkan ketika usia 80 dia bayi. Kau pernah ada di masa usia itu yang kau katakan sekarang ayahmu galak, ngomong gak ada isinya, senangnya cuma ngomel. Ibu orang yang paling cerewet, ngatur saja bisanya, sama menantu gak pernah akur, sangat menakutkan. Wallahi kita pernah lebih daripada itu. Dimasakan semua masakan. Tak boleh kau berkata sesuatu terjadi seakan-akan kau tinggal di surga bersama mereka. Cerewetnya kamu, masya Allah. Bingung ibu, makan dibikinin, susu dibuatin, jajan dikasih, masih nangis saja. Kamu lebih cerewet. Tapi dia cari tahu kenapa anaknya seperti ini. Bertanya sama yang lebih berilmu, bawa ke dokter atau apa. Kadang-kadang digendong keluar,
Malam-malam cuma cari hawa dingin karena dulu belum ada AC, belum ada kipas angin. Kadang-kadang kipas sate buat ngipasin anaknya, betul. Mereka ada usaha untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Sadar tidak sadar Allah letakkan kemuliaan cinta pada kedua orang tua kita. Wajar kalau ulama mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan, itu wajar sekali. Karena mereka punya harapan anak ini dibesarkan dengan cinta. Dia berharap sekali anaknya akan menyiapkan maklum pula dengan cintanya pada dirinya. Satu saat nanti ayahmu bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Satu saat nanti ibumu bukan ibumu yang 30 tahun yang lalu. Ada masanya nanti di mana mereka ini bukan lagi orang-orang muda yang kuat. Mereka orang-orang tua yang seperti kau ketika di usiamu yang gagah ini punya rasa takut kalau besok makan apa. Datang bulan Ramadan, buat orang yang bekerja akan berpikir, ya Allah, harga naik ini. Besok buka pakai apa? Anak-anak bagaimana? Panik. Negeri kita selalu seperti itu. Orang tuamu sama. Di kampung sana dia pun bingung, bukan tidak. Tapi tidak banyak anak muda yang bertanya kepada kedua orang tuanya menjelang Ramadan. Assalamualaikum Umi. Handphonenya banyak. Tiap nomor, tiap provider satu handphone. Dan telepon ibunya, Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Ya Allah ma, ini mau Ramadan sebentar lagi. Kenapa? Orang tua simpel sekali bahasanya. Saya gak pengen abi umi di kampung sana bingung. Sudahlah, akulah buah yang pernah kau tanam. Aku akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Tugas kalian menyempurnakan ibadah kalian. Sudah kutitipkan urusan sebulan beres. Jangan pikirkan lagi mencari nafkah. Sudah kucukupi kau sebulan ini insyaallah. Masya Allah. Apa yang kalian butuhkan bilang. Walaupun mungkin wujud anakmu tak ada di sana, wahai ibu, demi Allah, namamu terukir dalam hatiku. Kan kucukupi yang kau butuhkan. Tenang orang tua. Kalaupun tidak bisa datang karena mungkin dia kerja, mau bilang apa? Kita nggak ada libur Ramadan, betul? Kecuali long weekendnya min 7+7 nanti. Tapi kayaknya nggak bisa deh mah. Nggak mungkin datang juga karena macet, resikonya gini. Nggak ada masalah, dicukupi sudah. Ketika waktunya datang nanti juga orang tua menunggu kedatangan kita. Kenapa? Karena ingin mengatakan terima kasih kau telah membuat ibadah kami orang tua ini tenang. Karena yang kubutuhkan tak lagi kucari, tapi kau fasilitasi itu yang baik. Datang kita ketika Idul Fitri pun nikmat sekali. Ini tidak, kita nggak pernah bertanya apa kebutuhan mereka. Kita juga nggak akrab sama mereka. Pokoknya pulang kampung bawa anak, bawa pasukan sambil bertanya, masak apa mak? Masak apa? Masak air gitu. Ngasih tidak, nyukupin tidak, malah ngebebanin. Allahu Akbar. Tapi lagi-lagi orang tua kita nggak lelah untuk menyambut kita, bak tamu yang paling agung. Dicat tembok rumahnya, dibersihkan. Karena anak-anak mau kumpul, cucu mau kumpul. Lihat mereka seperti bumi yang dibuang sampah mengeluarkan buah yang baik. Lihat mereka seperti bumi yang betul-betul dibuang kotoran sekalipun mengeluarkan yang bermanfaat buat manusia. Itulah orang tua. Harusnya kita berpikir bagaimana mendatangkan kemuliaan tersebut. Apalagi Allah sudah katakan tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan yang kau lakukan untuk mereka ini tidak mungkin bisa kalian lakukan sebelum kalian mentauhidkan Allah. Tauhid bukan cuma mengesahkan Allah, liwahidillah wa liwahidin kun wahidan, bukan cuma sekedar itu, tapi paham konsekuensi ketika kau bertauhid kepada Allah, kau mentaati semua perintah Allah.
Dan Allah lah yang perintahkan kita untuk menjadikan orang tua kita keramat dunia kita. Getarkan hati kita karena memang Allah perintahkan. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Kalau ditambah ayat oleh imam atau siapa yang baca Quran, zadatuhum imanan, tambah imannya. Maksudnya apa? Gerakkan hatimu dengan ayat tersebut. Apa tidak bergetar ada imam yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa enggak bergetar hati kita? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Kita enggak pernah berpikir. Padahal simpel sekali. Tentu orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang bersabar. Orang yang bersabar dengan ujian, orang yang tetap berhusnuzon. Dalam bab ini kita bahas orang tua, orang yang diuji sama rewelnya orang tua, sama penyakit yang tak pernah selesai yang orang tua rasakan. Demi Allah, cuma kita berhusnuzon. Ini memang nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan beban. Orang tua sering sakit. Orang tua betul-betul mengalami banyak masalah di usia tuanya. Jangan malah nelfon teman nanya di mana panti jompo, bukan. Harusnya kau mulai mencari waktu kosong untuk itu gitu loh. Karena kalau bicara usia walaupun umur di tangan Allah, tapi kalau bicara matematik ini kan sittin wa sab'in. Umurnya cuma 60-70. Aqallu zada min zalik, sedikit yang lebih dari 70, betul. Nah kalau orang tua kita sudah 70, emang mau berapa tahun lagi usianya? Walaupun hak Allah ajal. Karena kalau kita sakit, ya orang tua rawat kita, ada kemungkinan kita sembuh dan tumbuh dewasa untuk mereka. Tapi kalau mereka sakit, kita obati, bukan berarti tambah umur 20 tahun lagi. Enggak, kita nggak tahu kapan. Hasan al-Basri menangis ketika ibunya wafat. Muridnya bingung, kok ulama bisa nangis dengan takdir yang Allah takdirkan dengan wafatnya orang tua. Kata Imam Hasan al-Basri, saya bukan menangisi takdir, cuma saya sedih, pintu surga saya sudah tertutup. Buat orang yang masih punya orang tua, apa yang kau lihat dari wajah kedua orang tuamu? Tidakkah kau tatap kerut di keningnya? Cerita hidup yang kau tahu sebagai anak. Lihatlah bagaimana warna kukunya yang coklat. Bekerja keras mencari uang, seperak dua perak untuk kamu sekolah. Coba sekali-kali kau lihatlah ayahmu yang sedang tidur itu. Jangan cuma pegang orang tua, terus lihatlah fisiknya. Kau lihat kakinya itu, kapalan di mana-mana, kakinya kotor, nggak mikirin lagi sepatu mahal atau branded, mencari uang untuk anak-anaknya. Coba pikirkan. Bahkan demi Allah kita ngalami masa-masa itu. Didandanin sore-sore sampai wangi sampai rapi. Orang tua kita nggak dandan karena nggak mikirin dirinya. Mereka buatkan makanan buat kita sebelum berangkat sekolah, sementara mereka belum makan. Coba sekali-kali dimuhasabahkan diri. Kalau sudah seperti itu, judul yang kita buat ini bukan cuma sekedar judul. Maafkan anakmu yang belum bisa membahagiakan dirimu. Iya, kenapa? Tanya kenapa. Karena kesempatan membahagiakan orang tua selalu ada. Sesuatu itu sulit ketika kita nggak mau melakukannya. Apa kata beliau, kata Ibnu Qayyim, innas safina la tamsi 'alal yabas. Ya nggak akan pernah sampai di perahu kalau nggak di jalurnya, nggak digerakin gitu loh. Ya kalau cuma sekedar dibikinkan puisi tentang orang tua, tentang ibu, buktikan, hei, dirimu tercipta untuk beribadah. Syukur kalau kau punya ibu yang paham, anak ini titipan ilahi. Dia sadar, akulah madrasah untuk anak-anaknya. Sejak awal ayahnya cerdas, mencari pasangan hidup bukan cuma pelampias syahwat, bukan cuma iridul afaf. Yang dia butuhkan madrasah untuk anak-anaknya. Karena dia membutuhkan doa anak-anak yang soleh, anak-anak yang betul-betul paham bahwa orang tuanya ini butuh doa mereka, anak-anak yang mengerti bahwa Rabbi habli minas solihin ini bukan sesuatu yang main-main, yang mestinya dia berilmu dengan perbuatan tersebut.
sampai dia sadar diri bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuai dengan syariat yang Allah syariatkan. Bukan cuma sekedar mendengar informasi sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Manfaat kita apa buat mereka?